Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Kita akan masuk dalam ibadah kita sejenak mempersiapkan hati dan pikiran dalam saat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik.
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bersama-sama berdoa. Sungguh besar setiamu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Karena berkat-Mu itulah Tuhan kami ada sampai saat ini. Dan kalau kami berhimpun di rumah-Mu yang kudus pada saat ini, inilah bentuk sembah dan bakti kami kepada-Mu. Karena begitu besarnya kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Bertahtalah di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami, ya Allah. Bersabdalah kepada setiap kami, karena kami rindu untuk mendengarkan suara. Kami rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau di dalam ibadah kami. Di dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2 bila kulihat bintang menelan. ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-13 yang berkata demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat,
demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Umat Tuhan, di sepanjang minggu ini kita harus mengakui bahwa ada begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di dalam pikiran kita, perbuatan kita, bahkan perkataan kita kepada sesama, yang melukai hati Tuhan juga hati sesama kita. Maka di saat ini, mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan melalui doa pengakuan dosa kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Dengan hati yang tertunduk dan penuh dengan penyesalan, kami menghampiri Engkau ya Bapa, membawa segala keberadaan kami kepadamu. Kami harus mengakui bahwa kami lemah dan kami berulang-ulang kali jatuh ke dalam dosa. Karena itu ya Allah, di dalam segala belas kasih-Mu kami mohon pengampunan dosa daripadamu. Ampunilah kami, sucikan dan tahirkanlah kami semua dari segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan Yesus, dengan darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib, biar darah itu yang membasuh kami dan menahirkan kami dari segala kekurangan dan kelemahan kami. Karena kami lemah dan kami adalah debu, ya Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga setiap tutur kata kami, tingkah laku dan perbuatan kami berkenan di hadapan. Terimalah dan dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ini, sebab doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita nyanyikan lagu penyesalan kita, selidiki. Lihat hati
anugerah pengampunan dari Tuhan. Kepada kita yang sungguh-sungguh menyesali dan mengakui segala dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan bahwa pengampunan dosa itu telah berlaku atas kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan karena itu, dengarkanlah firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Roma pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Namun mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya kepada Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita memuji Tuhan atas anugerah pengampunan dosanya. Dari Kidung Jemaat 249. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Pokok warta jemaat, kita mendoakan bagi bangsa dan negara kita, khusus di dalam persiapan negara kita menyongsong pemilu tahun 2024, supaya Tuhan menganugerahkan kedamaian, ketertiban, dan damai sejahtera atas negara kita. Kita berdoa bagi gereja kita, khususnya untuk kerjasama antara HKBP bersama-sama dengan GPI. Biar Tuhan yang memberkati kerjasama ini, dan kerjasama ini sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang hidup bagi gereja, bagi masyarakat, bagi orang-orang di sekitar kita.
Dan kita mendoakan juga untuk program-program pelayanan dari masing-masing gereja, supaya pelayanan kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi anggota jemaat maupun simpatisan. Kita juga mendoakan untuk anggota keluarga, jemaat, atau teman-teman kita, kerabat kita yang mengalami lemah tubuh. Kita mendoakan supaya Tuhan menganugerahkan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka yang sakit dan lemah tubuh. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian, "Ku tak akan menyerah." Salam
ketika firman-Mu akan ditaburkan, kami mau membuka hati kami supaya pada akhirnya rencana Tuhan itu jadi melalui setiap tutur kata, pikiran, perbuatan, bahkan kehadiran kami yang berkenan di hadapan-Mu. Karena itu ya Kudus, urapi kami dengan kuasa-Mu, beri kami hikmat, beri kami kebijaksanaan, beri kami pengertian, supaya firman yang akan ditaburkan ini sungguh-sungguh menjadi rema dalam hidup kami, bertumbuh dalam hidup kami, dan menghasilkan buah yang berlimpah di dalam hidup kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Kita akan memperhatikan firman Tuhan dari Matius 18 ayat 21 sampai 25. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 25. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, bayar hutangnya. Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi hutangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini bacaan kita berbicara tentang sebuah pertanyaan yang selalu mungkin menjadi sebuah pergumulan bagi kita sampai saat ini. Ketika Petrus bertanya, sampai berapa kali kami harus mengampuni? Pertanyaan Petrus ini mungkin mewakili sebagian besar kita. Sampai berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Berbicara soal mengampuni itu tidak pernah mudah, itu tidak pernah gampang. Karena berbicara soal mengampuni itu berbicara soal hati, soal perasaan, soal ingatan kita pada orang yang melakukan kesalahan. Maka Petrus bertanya, apakah sampai 7 kali Tuhan? Karena 7 bagi orang Yahudi adalah batas maksimal, batas kesempurnaan. Jadi 7 kali mengampuni adalah sebuah tradisi yang lazim bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu. Lebih dari 7 kali maka sah bagi orang Yahudi untuk tidak lagi berkawan dan menganggap orang yang melakukan kesalahan itu sebagai musuh yang boleh dikutuk, boleh dihina, boleh direndahkan. Dan itu sebabnya orang Yahudi sampai saat ini masih memiliki tradisi doa birkat haminim. Doa birkat haminim adalah doa yang secara eksplisit dengan terang-terangan orang Yahudi
mengucap syukur karena ia tidak dilahirkan seperti misalnya pemungut cukai, tidak seperti orang-orang kafir, dan tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu doa birkat haminim. Dan kalau seseorang sudah tidak bisa lagi ditoleransi kesalahannya, maka doa birkat haminim itu bisa dikenakan pada orang yang kita benci. Dan sampai sekarang bahkan orang Kristen itu masih masuk dalam doa birkat haminimnya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ada batas bagi orang Yahudi sampai berapa kali ia boleh atau ia bisa mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Yesus berbicara bukan soal nilainya, 70 kali 7 berarti 490 kali. Tapi Tuhan Yesus mengatakan yang lebih dalam, bahwa pengampunan itu adalah sebuah gaya hidup. Pengampunan adalah sebuah keharusan, adalah sebuah sikap yang harus dimiliki orang Kristen untuk mengampuni orang yang melakukan kesalahan. Sehingga ia masuk pada bagian selanjutnya ketika ia berbicara tentang perumpamaan antara seorang raja dengan hamba-hambanya. Salah seorang hambanya punya hutang besarnya 10.000 talenta. 1 talenta itu beratnya 34 kilo. Dan talenta adalah satuan ukuran yang tidak dikenakan pada sembarang benda. Tapi talenta digunakan biasanya untuk mengukur berat emas atau perak. Maka kalau dinominalkan pada zaman ini, 10.000 talenta itu kira-kira sama nilainya seperti 60 miliar dolar. Berarti berapa triliun rupiah? Yang kalau dikonversikan ke upah kerja harian untuk mendapatkan angka 10.000 talenta, seseorang harus bekerja non-stop. Bukan cuma 10-20 tahun, bukan cuma sehari 2 hari, bukan cuma 50 tahun, tetapi dia harus bekerja, bahkan kalau sudah mati pun dia harus bekerja 60.000 tahun lamanya untuk mencapai angka itu. Ini ingin berbicara bahwa pengampunan itu haruslah tidak ada batas. Bahkan sampai kita mati pun pengampunan menjadi sebuah gaya hidup yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Berbicara soal pengampunan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita teringat pada kisah Yusuf, bukan? Pada kitab Kejadian pasal 45. Dimulai dari pasal 37, ketika kakak-kakaknya Yusuf itu menaruh kebencian yang sangat pada Yusuf, karena Yakub lebih mencintai Yusuf ketimbang kakak-kakaknya yang lain. Ya, kita melihat karena kebencian itu Yusuf kemudian dibuang ke dalam sumur, lalu kemudian hidupnya, kalau kita melihat perjalanannya, mengalami begitu banyak pergumulan. Ia bertemu dengan Potifar dan istrinya, tapi difitnah. Ia masuk dalam penjara sampai kemudian Tuhan mempercayakan ia menjadi seorang ahli penafsir mimpi dan kemudian hidupnya berubah. Tapi di awal perjalanan hidupnya, Yusuf mengalami hal-hal yang tidak enak. Bagaimana ia diabaikan, bagaimana ia tidak dihiraukan oleh kakak-kakaknya, bahkan dibuang. Kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 37 ayat 20, Kejadian pasal 37 ayat 20, begini ya rancangan kakak-kakak Yusuf kepadanya. Sekarang marilah kita bunuh dia dan lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkam. Jadi kakak-kakak Yusuf merancangkan sesuatu yang di luar nalar. Kita bunuh dan kita lemparkan ke dalam sumur. Kalau kita jadi Yusuf, Bapak Ibu, dengan kita kaitkan pada pesan Tuhan Yesus, apakah kita mau mengampuni? Kalau kita sudah dihina habis-habisan, direndahkan serendah-rendahnya, diabaikan, apakah kita masih mau menerima? Apakah kita masih mau untuk
berjumpa dengan orang yang menjahati kita? Sebagai manusia tidak. Tapi melihat dari apa yang dialami oleh Yusuf. Pada pasal 45, 8 pasal setelahnya, Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya. Lalu dikatakan pada pasal 45 dari Kejadian pasal 45 itu, ketika ia berjumpa dengan saudara-saudaranya, ia menangis keras. Ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya sambil menangis. Lalu setelah itu pada ayat keempat, Yusuf mengatakan, mendekatlah kepadaku. Lalu yang menarik, di ayat 14, Yusuf memeluk Benyamin dan Yusuf mencium semua saudara-saudara. Ini sebuah sikap pengampunan. Bagaimana yang Yesus ajarkan tentang mengampuni 70 kali 7 kali. Apa yang dialami Yusuf tidak mudah, menyakitkan, menyayat hati. Tapi Yusuf dalam Kejadian pasal 45, dia menangis keras-keras. Ia membiarkan saudaranya mendekat kepadanya dan ia memeluk mereka. Bukankah ini sebuah tindakan pengampunan yang sempurna? Bahwa apapun yang dialami oleh Yusuf, apapun yang terjadi di awal kehidupannya, kemudian tidak lantas membuat dia menjadi orang yang membenci saudara-saudaranya. Kalau tadi pasal 37 ayat 20 dari kitab Kejadian dikatakan kita bunuh dia. Tetapi Kejadian pasal 45 ayat 7 ini menjadi sebuah statement Yusuf yang harusnya juga menjadi sikap kita ketika berjumpa dengan orang-orang yang membenci kita. Kejadian 45 ayat 7 berkatakan begini. Yusuf berkata, Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidup. Bandingkan dengan pasal 37 ayat 20. Mari kita bunuh dan buang dia. Itu perkataan kakak-kakaknya kepada Yusuf. Tapi Yusuf membalikan itu dengan mengatakan, aku akan menjaga dan memelihara hidup. Menjaga dan memelihara. Kakak-kakaknya bunuh dan buang Yusuf. Pengampunan seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana kita mengalami kejahatan tetapi tidak membiarkan kejahatan itu menguasai kita, tetapi membiarkan kebaikan itu bertumbuh sehingga kejahatan itu jauh dari diri kita, jauh dari hidup kita. Karena kenapa? Karena kita tahu pengampunan adalah gaya hidup orang Kristen. Pengampunan adalah sesuatu yang harus kita miliki berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Dikatakan kembali, digambarkan bahwa hamba yang dibebaskan dari hutangnya itu kemudian berjumpa dengan hamba lain yang berhutang hanya 100 dinar. Kalau 10.000 talenta itu upah kerja 60.000 tahun lamanya, maka 100 dinar itu Bapak Ibu upah pekerja seminggu. Tetapi orang itu, ia sudah diampuni, tapi dia malah membawa kawannya yang berhutang hanya 100 dinar masuk dalam penjara. Kita bandingkan dengan Yusuf. Kalau Yusuf andai kata ketika berjumpa dengan saudaranya, dia membuang saudara-saudaranya ke penjara, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Yang akan terjadi, tidak akan ada bangsa Israel habis. Karena pada zaman Yusuf, Israel dilanda kekeringan 7 tahun lamanya. Tapi karena Yusuf memilih untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, ia mengampuni saudara-saudaranya, maka orang Israel itu masih eksis sampai sekarang. Ketika Israel berada di Mesir, jumlah orang Israel oleh karena Yusuf itu menyelamatkan ayah dan kakak-kakaknya itu, orang Israel pada zaman di Mesir itu kira-kira 2 juta orang jumlah. Yang di Israel bagaimana? Sebagian besar mati karena kekeringan. Tapi karena Yusuf diselamatkanlah bangsa itu. Karena pengampunan, kita tidak menghancurkan orang-orang di sekitar kita, tapi kita menyelamatkan. Pengampunan memberi kuasa menyelamatkan. Andai kata Allah tidak mengampuni kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan dimusnahkan, dilenyapkan. Sebagaimana Allah melenyapkan bangsa atau dunia ini
dengan air. Tapi ketika air bah itu Allah berikan dan air bah itu surut, Allah memberikan janji tidak akan merusak dunia ini lagi. Andai kata Allah tidak mengampuni kita, habislah kita. Maka pengampunan ini menjadi sebuah standar hidup orang Kristen. Mengampuni sesulit seberat apapun itu. Memang mengampuni itu berat, Bapak Ibu. Mengampuni tidak mudah, apalagi orang yang menyakiti kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan apa yang dia lakukan begitu jahat, begitu melukai hati kita, mungkin tidak mudah. Tapi pengampunan itu tetap harus diberikan. Pengampunan yang tidak diberikan dengan tulus, sebagaimana dikatakan di ayat 35, kalau kamu tidak mengampuni dengan segenap hatimu, maka sia-sialah kebaikanmu. Kenapa? Karena orang yang menyimpan dendam pada akhirnya rasa sakit di pikiran, di hatinya itu berubah menjadi sakit fisik. Kita mungkin pernah dengar istilah psikosomatis, sebuah rasa sakit yang tidak terjadi pada fisik kita, tapi karena pikiran kita punya rasa sakit pada orang lain, maka rasa sakit yang di pikiran itu mewujud menjadi sebuah rasa sakit yang dirasakan oleh syaraf-syaraf tubuh kita. Maka pengampunan itu menjadi kunci. Pengampunan itu menjadi gaya hidup yang harus kita pegang, yang harus kita miliki. Ampunilah sebagaimana Bapamu di surga itu telah mengampuni engkau. Demikianlah juga yang diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu, maka apa yang terjadi? Sebagaimana ayat 34, diserahkan kepada algojo. Maka doa Bapa kami dengan sangat jelas mengatakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengalami pengampunan dari Tuhan itu pasti. Tapi pengampunan dari Tuhan belum tentu bisa kita rasakan dengan penuh kalau kita masih menyimpan dendam dengan sesama. Maka doa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan kepada sesama harus lebih dahulu supaya kita bisa merasakan pengampunan dari Tuhan. Karena bagaimana mungkin kita merasakan pengampunan dari Tuhan kalau kita masih punya benci, dendam, amarah pada sesama kita. Pengampunan Tuhan tak akan dirasakan. Orang yang mengingat-ingat kesalahan orang lain kepada dirinya tidak akan membawa damai sejahtera. Dan pengampunan dari Tuhan tidak akan pernah bisa ia hargai dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena pengampunan tidak berlaku dalam dirinya. Pengampunan itu tidak sungguh-sungguh ia lakukan. Tapi orang yang mengampuni orang lain dengan sungguh-sungguh, ia bisa merasakan pengampunan dari Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Karena pengampunan dari Tuhan itu sempurna. Pengampunan dari Tuhan itu yang membawa kita pada titik damai sejahtera. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mengampuni. Sesulit seberat apapun. Mengampuni memang tidak berarti melupakan, tetapi mengampuni itu berarti kita mencoba berdamai. Kalau nanti kita baca di rumah pada Kejadian pasal 45, pada ayat yang ke-14 di situ, Yusuf memang mengampuni. Tapi kita juga belajar melihat di situ bagaimana Yusuf pun juga masih dalam proses untuk tidak atau mengingat kesalahan dari kakak-kakaknya. Tahu dari mana? Di pasal 14 dari Kejadian 45, yang Yusuf peluk pertama kali bukan kakak-kakaknya yang lain, tapi Benyamin. Kenapa Benyamin? Karena Benyamin itu tidak ada pada saat Yusuf dibuang ke dalam sumur. Sehingga ia memeluk Benyamin terlebih dahulu, baru dia peluk kakak-kakaknya yang lain. Mengampuni, tapi tidak melupakan. Yusuf tidak melupakan kesalahan yang dibuat kakak-kakak. Tapi ada hal yang berharga, dia mengampuni, dia mencoba berdamai. Kenapa dia berdamai? Perhatikan di setiap perkataan-perkataan Yusuf di ayat 7 dan 9 dalam Kejadian pasal 40. Ia berproses bersama Allah. Allah yang mendahului, Allah yang mengutus aku, Allah yang membuatku ada sampai pada titik ini. Demikian kata Yusuf. Demikian juga kalau kita sulit mengampuni, maka kita tahu kepada siapa kita harus datang kepada Tuhan. Karena dengan datang kepada Tuhan, kita beroleh kemampuan untuk mengampuni. Melupakan itu hal kedua, tapi pertama-tama belajar mengampuni. Kenapa? Karena kita punya teladan Yesus
yang sekalipun dia ditolak, dihina, dicaci maki, ia tetap belajar mengampuni. Dan ia yang mengampuni itu akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Kita naikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, karena kami boleh belajar tentang arti pengampunan. Kami boleh belajar dari sosok Yusuf, di mana dia mengalami hal yang begitu menyakitkan dalam hidupnya. Namun pada akhirnya Tuhan memampukan ia untuk boleh menerima keberadaan orang-orang yang membencinya. Maka mampukan kami juga Tuhan menjadi orang-orang yang mampu mengampuni, mampu memberi maaf kepada mereka yang telah menyakiti kami, memberi pengampunan kepada mereka yang melukai kami, memberi pengampunan kepada mereka yang menolak kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa pengampunan Tuhan itu hanya dapat dirasakan dengan sempurna kalau kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Meteraikan firman dalam hati setiap kami, supaya firman itu menjadi rema dalam hidup kami. Pada saat ini kami menyatukan hati kami, menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bangsa dan negara ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang terus menganugerahkan damai sejahtera, keamanan dan ketertiban atas bangsa kami. Terkhusus ketika kami semua bangsa Indonesia akan menjalani tahun pemilu di 2024 mendatang. Berkati Tuhan negara kami, supaya dijauhkan dari segala bentuk konflik dan perpecahan. Biarlah kami semua, terkhusus orang-orang Kristen, boleh belajar menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa kesejukan di tengah-tengah negara ini. Kami mohonkan juga Tuhan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami di pusat dan di daerah, supaya mereka mampu mengemban tugas dan kewajiban mereka dengan baik, karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja kami, terkhusus bagi kerjasama antara gereja HKBP Pondok Kelapa bersama-sama dengan gereja Presbyterian. Gereja ini pun milik Tuhan. Maka biar Tuhan yang terus memberkati kerjasama kedua gereja. Gereja HKBP Pondok Kelapa bersama-sama dengan Pendeta Manalu dan seluruh dengan marhalu yang ada, Tuhan berkati mereka. Demikian juga gereja Presbyterian bersama-sama dengan Pendeta Lasmian dan seluruh majelis jemaat yang melayani. Tuhan yang memberkati setiap kami, memberi kekuatan dan semangat untuk kami terus mempersembahkan yang terbaik di dalam karya pelayanan kami. Biarlah juga Tuhan kerjasama kami antara HKBP dan GPI boleh sungguh-sungguh menjadi sebuah kesaksian bahwa cinta Tuhan itu nyata di tengah-tengah kami semua. Kami juga mau mendoakan Tuhan bagi setiap keluarga kerabat kami, orang-orang yang kami doakan di tengah-tengah rasa sakit mereka, di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mereka alami. Biarlah Tuhan yang menganugerahkan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Setiap tindakan medis, obat-obatan, tangan para dokter dan perawat, Tuhan pakai itu semua, supaya sanak saudara kerabat dan orang yang kami doakan di tengah-tengah rasa sakit mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang tengah bergumul dengan situasi kehidupan yang rumit, dengan situasi kehidupan yang menyakitkan, yang penuh dengan tantangan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu mengangkat setiap kerikil-kerikil yang ada di dalam kehidupan kami. Maka biarlah dengan kekuatan dari Tuhan kami dimampukan untuk menjalani setiap bagian-bagian hidup yang Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada kami. Beri kami kekuatan Tuhan untuk mampu melewati setiap pergumulan-pergumulan hidup yang ada. Karena kami percaya Tuhan, tangan-Mu perkasa, tangan-Mu kuat, tangan-Mu mampu membawa kami melewati setiap badai hidup dan pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa bagi kami yang bergumul dengan situasi keuangan yang tidak stabil. Berkati, beri kami kekuatan, beri kami hikmat, beri kami jalan keluar dari setiap pergumulan hidup kami. Karena kami percaya bahwa tangan Tuhan pun mampu membuat hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan. Kami yang bergumul dengan pekerjaan, kami yang bergumul dengan mencari pasangan hidup, kami yang bergumul dengan relasi yang rusak dengan pasangan hidup, dengan keluarga kerabat kami. Mari Tuhan lawat dan pilihlah setiap kami. Tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh memulihkan setiap hal yang rusak di dalam hidup kami. Beri kami kekuatan, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sambutlah doa permohonan kami ini ya Tuhan. Jangan kehendak kami yang jadi,
Tapi biarlah hanya kehendak-Mu saja ya Bapa yang jadi atas segala doa-doa kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami naikkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita akan memberi persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita, Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 367 pada Tuhan dan Allah. Persembahan ini mungkin tidak ada bandingnya dengan segala berkat yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Tapi kami mohon kuduskanlah persembahan kami ini, supaya persembahan ini menjadi tanda sembah dan bakti kami kepadamu. Terlebih daripada itu ya Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa mempersembahkan apa yang terbaik bagi nama-Mu. Karena hidup dan jiwa kami adalah milik-Mu. Maka pakailah hidup kami dan doronglah kami untuk terus memberi yang terbaik kepadamu. Bahkan memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Berkatilah persembahan kami supaya menjadi persembahan yang harum, menjadi persembahan yang berguna bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Beri kami hikmat Tuhan untuk mengelola persembahan ini, supaya sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap jemaat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita akhiri ibadah kita, angkat pujian Kidung Jemaat 416 bait 1 dan 2, Sembunyi Ujung Jalan. Aku
kepada kita. Bapa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah, masukilah hidupmu dengan pertolongan dan berkat dari Tuhan. Bukalah hatimu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Silakan duduk, satu duduk bagi kita.